Batam TV, Inspirasi Kepri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore bersama Batam TV. Senang sekali kita bertemu kembali dalam program yang khusus bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Saya Herman Syari dan pemirsa, kali ini kita akan mengangkat satu tema yang juga cukup menarik terkait bagaimana memulai usaha dari nol dan bagaimana kisah sukses dari pelaku UMKM. Dan hari ini kita akan berbincang dengan owner UMKM Dapur Ratu Rendang Tongkol. Dan seperti biasa kita bakal juga berbincang dengan narasumber kita. Ada Bapak Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, Bapak Henry Arulat. Dan mungkin langsung saja kita sapa beliau. Pak Henry, selamat sore Pak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sore ini? Alhamdulillah pada sore ini dalam keadaan sehat, walafiat, dan kami juga berharap semua pemirsa Batam TV dalam keadaan sehat dan terus tetap dapat melaksanakan tugas-tugas keseharian. Amin. Baik, terima kasih untuk waktunya hari ini Pak. Sama-sama. Dan nanti kita berbagi bagaimana menceritakan kisah sukses dari Dapur Tongkol ini Pak. Nah, selanjutnya ada Ibu Yuyun Arisandi yang merupakan owner dari Dapur Ratu Rendang Tongkol ya Bu ya. Mungkin disapa sedikit Bu, bisa di rumah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, perkenalkan nama saya Yuyun Arisandi. Saya owner dari Dapur Ratu dengan produk unggulannya rendang tongkol. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Yuyun untuk waktunya juga dan nanti bisa berbagi dengan bisa di rumah. Bagaimana kisah sukses itu memulai usaha ini dari nol ya? Iya. Nah, mungkin saya ke Bu Yuyun dulu Pak Henry. Bu Yuyun ini kan Dapur Ratu. Kenapa namanya Dapur Ratu Bu awalnya? Nama Dapur Ratu ini saya ambil dari nama anak saya yang perempuan yang bungsu Ratu Zahra Fakira. Jadi kita pakai nama Dapur Ratu. Nah, kalau untuk usaha rendang tongkol sendiri Bu, ini Ibu bisa ceritakan gimana awalnya usaha ini dibuka? Ide awalnya seperti apa gitu? Alhamdulillah usaha ini terwujud dan bisa ada seperti ini sekarang karena saya bilang berkahnya COVID. Ini berawal dari Juni 2020 ketika kita COVID pandemi, kita semua ada di rumah. Jadi nggak bisa makan keluar, nggak bisa kita masak tiap hari di rumah. Jadi waktu saya masak tiap hari di rumah, timbul ide kawan-kawan ketika saya posting di WA Story, ada yang nanya, ini open PO nggak gitu. Nah, jadi ketika saya coba kirim ke kawan, teman, ternyata suka, cocok, alhamdulillah sampai sekarang jadi usaha kuliner. Tapi untuk produk dari Dapur Ratu sendiri itu apa aja sekarang? Untuk produk Dapur Ratu ada beberapa produk yang produk unggulan dan itu adalah kearifan lokal kita, rendang tongkol yang pertama, ada rendang daging juga, ada dendeng kering, ada dendeng basah juga, dan ada teri kacang balado dan teri nasi crispy. Kalau untuk teri nasi crispy itu kita pakai teri barelang. Kalau untuk tantangan terbesar dari Ibu pertama kali membuka usaha ini, orang yakin suka gitu. Mungkin ada cerita-cerita menarik setelah itu. Alhamdulillah untuk tantangan sejauh ini kalau untuk rasa dan kualitas, alhamdulillah semua suka. Belum sampai saat ini saya sih belum ada terima keluhan dari pelanggan yang alhamdulillah produk ini juga udah dibawa keliling dunia. Tapi pas awal jadi untuk masalah modal seperti apa? Masalah modal itu memang paling krusial kan sebetulnya, tapi saya coba menjalani usaha ini dengan dari modal usaha dari dana sendiri karena
awalnya itu nggak yakin ini akan berkembang seperti ini gitu. Tapi lama-lama memang udah harus dipikirkan, butuh modal seperti butuh dapur produksi terpisah dari rumah, butuh alat-alat pendukung seperti alat vakum yang juga lebih kompeten, lebih bagus, karena untuk meningkatkan mutu dia lebih bagus lagi kalau punya alat vakum yang lebih bagus. Artinya pertama kali buka itu menggunakan alat-alat atau alat rumah tangga biasa yang ada di rumah ya, modal awalnya semua. Sekarang sudah berkembang secara ini belum sih, masih bertahap karena semua masih saya kerjakan di rumah, masih semua sendiri. Sedang berjuang juga untuk mendapatkan ini. Tapi bertahan hingga sekarang Bu. Sudah hampir berapa tahun? 4 tahun. Ya. Baik, mungkin saya ke Pak Endi. Pak Endi, gimana ini Pak melihat usaha yang dilakukan oleh Bu Yuyun ini? Ini kan awalnya dari COVID katanya Pak. Dari COVID, terus karena Ibu ini masak setiap hari ya Bu ya? Terus coba-coba jualan misalnya. Banyak yang pesan untuk rendang tongkol ya Pak. Ini seperti apa? Bisa sukses, mungkin kita bisa bilang dari nol gitu. Ini memungkinkan Pak ya? Ini karena udah ada buktinya tadi Bu Yuyun gitu. Ya baik, jadi memang sejak kita dilanda COVID-19 2019 awal, ya, memang terus terang para pelaku usaha ini mulai berkembangnya di saat COVID. Karena kita dapat informasi dari berbagai macam pelaku usaha yang memang demikian adanya. Jadi memang COVID ini membawa berkah bagi para pelaku usaha. Karena memang pada saat itu kita nggak boleh kemana-mana ya. Jadi sistem penjualan dengan menggunakan berbagai macam sosial media kita sistemkan tadi. Dan ini terus terang banyak pelaku usaha yang menyatakan COVID ini membawa berkah. Dan para pelaku usaha pemula ya memang kita berharap kalau seandainya saat ini sudah mulai nampak pasarnya, itu kami berharap terus berlanjut di samping melakukan penjualan melalui media sosial, online dan sebagainya. Ya mungkin tidak salahnya juga kita melakukan penjualan antar sesama teman mungkin, ataupun mungkin ini sudah masuk ke pasar-pasar modern saya rasa. Karena memang kalau kita lihat daripada packagingnya ini sudah sangat memungkinkan untuk masuk ke pasar-pasar modern demikian. Nah, kalau untuk brand tadi seperti yang Bapak bilang Dapuratus ini untuk brand nama Dapuratus ini sejak kapan? Atau dari COVID dulu sudah? Sejak awal COVID. Sejak saya memutuskan gabung juga ke dinas, kan kita sudah harus memiliki kemasan, memiliki merek kan, nama, karena kita daftar registrasi ke dinas, kita sudah harus ada nama, sudah harus ada merek. Jadi dari awal itu saya sudah buat Dapuratu. Nah kalau untuk brandingnya sendiri atau paketnya Bu atau kemasannya, ini sudah berapa kali atau ini yang dari awal juga seperti ini Bu? Dari awal udah, pertama awalnya belum begini, tapi setelah saya dikirim Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk kurasi di Bank Indonesia, saya siapkan kemasan seperti ini dari awal. Ketika kurasi di Bank Indonesia, alhamdulillah lulus kurasi tingkat nasional. Nah, Bu, seperti yang kita tahu kan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Sili ini kan sering melakukan program-program pelatihan untuk para pelaku UMKM. Nah, kalau Ibu Yuyun sendiri, mungkin pelatihan apa saja yang sudah Ibu ikutin Bu? Kalau dari awal gabung dengan Dinas Koperasi Usaha Mikro itu udah banyak kali Pak pelatihan-pelatihan yang saya peroleh, dan alhamdulillah itu semua bermanfaat dan untuk perkembangan usaha saya yang saat ini. Semua itu dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Alhamdulillah manfaatnya, side effect-nya besar karena kita berjalan menjalankan usaha itu nggak sendiri gitu. Ada yang mendampingi. Kalau kita kurang paham, kita bisa tanya ke dinas. Mungkin Pak Hendi bisa langsung ditambahkan Pak, gimana Pak dari program-program dari Dinas Koperasi sendiri ini terkait bagi para pelaku UMKM pemula Pak gitu. Mungkin ada bidang khusus atau seperti apa gitu. Biasanya kok para pelaku usaha pemula itu diberikan program seperti apa Pak? Gitu. Baik, memang
kita di Dinas Koperasi Usaha Mikro ini merupakan tanggung jawab kita di dalam membangun dan mengembangkan para pelaku usaha yang ada di Kota Batam pada khususnya, dan ini sudah menjadi tupoksi kami. Jadi berbagai macam kegiatan yang telah kami lakukan itu semata-mata untuk meningkatkan bagaimana pelaku usaha ini terus berkembang. Ya, kita di Dinas Koperasi ada UPT, Unit Pelaksana Teknis, PLUT, Pusat Pelayanan Usaha Petani. Jadi kita di sana memiliki konsultan-konsultan tertentu. Apakah mungkin terkait dengan pemasaran, apakah mungkin terkait dengan produk yang berhubungan dengan packaging, kemudian yang mungkin terkait dengan pembiayaan dan lain sebagainya. Ini merupakan konsen kami di dalam memberikan bimbingan atau pembinaan kepada para pelaku usaha. Kami sangat senang dan sangat bahagia jika para pelaku usaha ini terus berkembang seperti Dapur Ratu ini. Dapur Ratu. Ya, dan kami juga berbagai macam kegiatan kami laksanakan, misalkan seperti kegiatan-kegiatan expo atau pameran, kemudian kita juga melaksanakan kegiatan yang kita laksanakan di tahun kemarin. Gebiar UMKM. Ini juga merupakan bagian daripada usaha kami di dalam pemasaran. Ya, bagi para pelaku usaha untuk dikenal oleh masyarakat atau konsumen bagaimana produk-produk yang kita buat, kita ciptakan, kita produksi untuk dinikmati oleh masyarakat Kota Batam. Tentunya apabila para pelaku usaha terus berkembang, terus pelaku usaha ini terus naik kelas, kita harapkan ya tentunya lebih sejahtera. Jika masyarakat sejahtera, tentunya Kota Batam juga sejahtera. Itu yang kita harapkan. Nah, saya mungkin langsung ke Bu Yuyun. Kalau untuk sistem pemasaran Bu, dari awal yang Ibu terapkan di Dapur Ratu sendiri sampai sekarang itu seperti apa? Mungkin dijual di mana aja produk-produknya ini? Sistem pemasarannya yang pertama dari awal itu memang online, sifatnya online, terus dari mulut ke mulut juga. Dan sekarang rendang tongkol ini udah ada di rumah makan sederhana di Kota Batam. Dan insya Allah bulan ini akan masuk SNL Food yang Tanjung Uma yang baru store SNL Food yang terbaru. Jadi minggu ini akan diantar soft launchingnya SNL Food tanggal 26 September Pak. Ya, insya Allah tanggal 8 Oktober baru grand openingnya. Mungkin Pak Eli gimana melihat ini produk rendang Pak? Maksudnya makanan sehari-hari ini udah bisa masuk pasar modern sekelas SNL Food gitu Pak. Iya. Baik, ini merupakan suatu inovasi yang luar biasa ini. Ya kan biasanya orang makan masakan rendang ini di rumah makan ini, ya kan jarang bisa kita bawa pulang kalau kita mau menikmati. Kalau pun tidak mungkin masak sendiri di rumah, tapi mungkin kita masak makan di rumah makan gitu ya. Tapi sekarang ini sudah bisa dibeli dalam bentuk packaging seperti ini. Ini bisa bertahan informasinya tadi hampir 1 tahun ya. 1 bulan Pak. 1 bulan. 1 bulan untuk di suhu ruangan. Di suhu ruangan tertentu ya. Ini merupakan suatu inovasi bagi para pelaku usaha. Tadi diinformasikan tidak hanya rendang daging, tapi ini topnya itu rendang tongkol ya. Tongkol. Ya, karena memang inovasi seperti ini sangat dibutuhkan di dalam kita melakukan berbagai macam usaha. Kepri satu-satunya produk kita Pak. Kepri satu-satunya rendang tongkol. Ya, alhamdulillah ya, mudah-mudahan ini terus berkembang dan terus maju lah. Kita harapkan demikian. Tapi saya ke Bu Yuyun gimana? Kenapa memilih tongkol Bu? Gitu. Apakah di Kota Batam sendiri untuk kesediaan bahan baku ini gampang dicari atau seperti apa? Itu pertama, kesediaan bahan baku yang banyak di Batam. Dan ide awalnya memang ada yang bertanya, apakah ada produk ikan. Jadi ketika itu saya di kulkas ada tongkol. Saya coba ini kalau dibuat rendang bagaimana, saya mencoba bereksperimen. Saya buat, lalu saya kirim ke teman yang di Batam Center sama di Bengkong. Lalu mereka review, mereka posting di medsos. Alhamdulillah responnya cukup baik. Enak katanya. Nah, kalau untuk skala produksi Bu, mungkin dari awal mungkin berapa kilo sehari sampai sekarang udah jalan 4 tahun. Ini paling banyak Ibu bisa produksi berapa kilo gitu? 10 kilo 10 sehari.
Nah, itu Ibu masak sendiri atau ada karyawan juga? Masak sendiri, masak sendiri. Tapi yang membedakan mungkin rendang-rendang biasa daging gitu sama rendang tongkol itu apa? Yang membedakan ada bumbu-bumbu yang di rendang daging kita nggak pakai, tapi di ikan kita pakai. Karena ikan kayak amisnya lebih ini, kita ada asam, kita pakai asam kandis. Kalau di rendang kan nggak perlu pakai asam kandis. Tapi kalau untuk basic sendiri rendang tongkol ini, bumbunya ini kan biasa kadang orang ada bilang ini rendang Minang, ada rendang Melayu, ada rendang Jawa gitu. Kalau di dapur Ratu ini seperti apa? Itu pakemnya. Pakemnya ini sih sudah Nusantara. Artinya bisa diterima di semua lidah Indonesia lah. Nah, sejauh ini responnya seperti apa, Bu? Alhamdulillah responnya sangat bagus, dan baru beberapa minggu yang lalu kami diajak juga sama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk expo di Majestic Johor Festival. Berarti juga udah sering ikut expo ya? Iya, alhamdulillah udah 2 tahun terakhir ya Pak ya, kita expo Singapura tahun lalu, tahun ini di Johor, dan ini juga alhamdulillah udah diterima juga di salah satu mall di Johor, Angsana Mall ya Pak. Oke. Nanti kita bicara mungkin pasar internasional, nggak masuk pasar internasional ya. Baik. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Baik Pak Henry, Bu Yuyun, sudah tahan bentar bincang kita. Bisa Batam TV, jangan kemana-mana karena dialog khusus akan kembali setelah yang satu ini. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Saksikan program Amazing Batam, program yang memberikan edukasi kebudayaan, wisata religi, dan destinasi wisata yang ada di kota Batam hanya di Batam TV. Amazing Batam, enjoy the new city. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Dialog khusus menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Wisatawan Malaysia yang non orang Johor juga salah satu tujuannya Johor ini. Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun itu mempunyai target. Adanya kolaborasi, artinya tanpa ada kolaborasi harus berjalan sendiri, apalagi di unsur pemerintah. Jadi usia batu yang ada di Natuna itu sampai 188 juta tahun yang lalu. DPRD Kota Batam bersama pemerintah Kota Batam menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi KPP ini lahir, makanya namanya juga Kaukus. Ya, Kaukus itu sebenarnya organisasi yang sifatnya temporer. Menyoroti tema menarik dan isu terkini yang terjadi di Kepulauan Riau. Senin sampai dengan Sabtu pukul 3 sore hingga 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Expos Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau. Usai ditambahkan sebagai Datuk Seri Satria Wijaya Negara, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya di sektor pariwisata dan perdagangan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay
Batam ke Pelabuhan Putri Halber, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki Tea Room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Tayang setiap hari. Batam TV, Inspirasi Kepri. Ya, baik pemirsa Batam TV, terima kasih Anda masih setia bersama kami di dialog khusus bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Dan kita masih berbincang terkait tema kita memulai usaha dari nol, bagaimana kisah sukses para pelaku UMKM di Kota Batam. Dan kita masih berbincang bersama Bapak Hendy Arulan yang merupakan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, serta Ibu Yuyun Arisandi yang merupakan owner dari Dapur Ratu Rendang Tongko Kota Batam. Nah, kita lanjut bincang lagi, kita masuk di segmen kedua. Saya ke Bu Yuyun. Tadi Bu Yuyun cerita kalau produk dari Dapur Ratu, terutama rendang tongko ini sudah masuk di pasar internasional seperti Malaysia dan Singapura melalui pameran diikuti bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Itu ceritanya seperti apa? Awalnya itu seperti apa? Alhamdulillah, karena saya ada binaan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kota Batam, dan kita juga sudah lulus kurasi tingkat nasional juga dari Bank Indonesia. Dan produk unggulan ini, rendang tongkol by Dapur Ratu ini adalah produk unggulan dari Dinas Koperasi Usaha Mikro. Sehingga kalau ada kegiatan, ada bazar, ada event expo di dalam maupun di luar negeri, biasanya Dinas Koperasi Usaha Mikro mengajak kami para pelaku UMKM. Ya. Pak Hendy, seperti yang Bu Yuyun bilang tadi kan ini udah sering buat pameran. Nah, dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam sendiri kan binaannya ini cukup banyak ya Pak, hampir ribuan kalau kita bilang. Tapi biasanya yang dibawa untuk pameran itu ada syarat-syarat tertentu nggak Pak? Untuk ini UMKM ini udah bisa dibawa ke pasar internasional seperti apa? Ya, baik, untuk kami dari Dinas Koperasi tentunya untuk mengikuti berbagai macam event, ya kan, apakah bazar, expo, atau apalagi kalau kita sudah melaksanakan kegiatan di luar negeri, ya memang kami mengutamakan para pelaku usaha yang sudah memiliki legalitas lengkap. Pertama legalitas dulu Pak ya? Pertama legalitas dulu. Kemudian terkait dengan kurasi tadi ini menjadi syarat, karena di luar negeri pasti memperhatikan itu. Ya kan? Kurasi itu detail seperti apa? Artinya itu memang terkait dengan berbagai macam kualitas produk, kemudian legalitas, quality kontrolnya seperti apa gitu? Semuanya dinilai, itu yang dilakukan oleh para pelaku kurasi. Ya kan, jadi kalau sudah lulus kurasi berarti memang sudah ready, siap dipasarkan. Ya, itu kami berharap bagi para pelaku usaha yang mungkin saat ini belum melakukan kurasi daripada hasil produknya, kami sarankan untuk itu, supaya nanti bisa mengikuti berbagai macam kegiatan bazar atau expo, baik di dalam negeri, di Kota Batam maupun di luar negeri. Karena ini merupakan jaminan bagi masyarakat bahwa produk ini sudah dijamin bahwasanya sudah siap untuk dinikmati. Tapi kalau kita melihat peluang pasar di internasional seperti Malaysia dan Singapura Pak, yang merupakan negara tetangga kita, dekat dengan Kota Batam juga. Tapi pasar terbesar di sana untuk produk UMKM Kota Batam, ini produk yang berbasis kuliner kah atau produk-produk jadi lain? Memang mayoritas di Singapura ataupun di Malaysia ya, terkhusus di Johor. Sementara ini kita baru bekerja sama dengan Angsana Mall. Salah satu pengelola di Angsana Mall itu adalah produk-produk kuliner. Produk-produk kuliner. Karena memang di sana pun juga saingan kita juga banyak. Karena produk kuliner yang kita lihat di sana memang dari berbagai macam daerah. Di Indonesia saja dari Bogor juga ada, dari Bandung juga ada, yang di
dipamerkan ataupun dipajang di booth-booth yang ada di Angsana tersebut, khusus di mall tersebut. Jadi memang produk kuliner ini yang menjadi utama untuk sementara ini kami masukkan. Kami belum dapat lagi tempat untuk memasarkan produk seperti craft, kemudian fashion dan sebagainya. Namun ini terus kami jejaki, mudah-mudahan bisa masuk ke pasar internasional. Jadi sekarang yang peluang yang ada itu kuliner dulu. Kuliner saat ini. Nah kalau Bu Yud sini sebagai owner dari Dapuraku, terutama rendang tongkol ini, untuk mempertahankan kualitas dari rendang tongkol ini, biasanya Ibu melakukan quality control atau kurasinya seperti apa? Seperti Bapak bilang tadi, kurasi Pak ya? Ya, saya tetap menjaga mutu ikan, yang ikan tongkolnya itu ikan tongkol yang hasil pancing. Hasil pancing? Iya, bukan hasil, bukan yang dibekukan, bukan. Baik. Jadi ikan segar, itu paling utama. Terus semua bahan dan rempah-rempah itu memang saya olah sendiri di dapur produksi, bukan dibeli di pasar yang sudah jadi. Dan untuk rempah-rempahnya pun semua saya olah juga sendiri, kayak sangrai dulu, api sangrai saya haluskan. Nah, jadi beda dengan yang sudah jadi di pasar, itu beda. Jadi khas homemade-nya masih tetap terjaga. Tapi basic dari Ibu Yud sini memang hobi masak awalnya, atau ini turun-temurun Bu, resep keluarga gitu? Jadi ini memang sesuatu, gimana ya, kalau saya bilang ini anugerah, saya orang yang bukan sering masak malah awalnya. Boleh dibilang dulu saya kerjakan Pak, jadi karyawan juga, 12 tahun saya nggak pernah masak, jarang. Alhamdulillah ketika COVID mungkin fashionnya itu sebetulnya itu, jadi baru terasahnya ketika COVID itu. Jadi ya sekarang saya nikmati, ternyata memang jalannya di sini. Baik. Nah, kalau dukungan dari keluarga besar seperti apa Bu? Alhamdulillah suami dan anak-anak saya mendukung, dan paling utama itu adalah review dari mereka di awalnya, karena waktu di COVID itu kan yang makan itu suami sama anak Pak, dari pagi siang malam kan mereka yang makan terus. Saya tanya, enak ya? Enak, katakan. Seminggu saya buat kok nggak bosan-bosan gitu kan. Jadi mereka adalah quality cicip paling handal lah. Kalau mereka bilang enak, layak jual, saya jual. Makin pede jadi kan. Baik, nah tadi kan Ibu bilang udah ikut pameran juga di luar negeri. Tapi kan ini kan cocok untuk lidah Nusantara, karena bumbunya udah secara lidah Nusantara udah cocok. Nah, bagaimana di pasar luas seperti Malaysia dan Singapura, Bu? Gimana respon mereka seperti untuk produk? Alhamdulillah kayak tahun lalu kita expo di Bisan Mall Singapura, rendang tongkol sold out. Malah mereka seminggu itu kan Pak, kita balik lagi. Karena kita waktu itu tes market nggak bawa terlalu banyak, tapi alhamdulillah responnya sangat bagus. Mereka berulang-ulang datang lagi ke stand untuk beli rendang tongkolnya. Tapi ini udah punya rencana untuk ekspansi mungkin ke pasar luar negeri seperti apa? Nantinya Insya Allah ya Pak ya, kalau dari Dinas Koperasi Usaha Mikro bukakan jalan bagi kami pelaku usaha UMKM, kami insya Allah siap. Tapi Pak, dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batu ini memungkinkan Pak untuk produk UMKM ini masuk ke skala ekspor Pak? Ya memang kami berharap demikian, ya kan. Skala ekspor tentunya kita harus produksi dalam bentuk banyak, ya kan. Mungkin kebanyakan ini para pelaku usaha ini terkendala dengan permodalan. Ya, karena kita kalau sudah skala ekspor, pada dasarnya mereka ini minta ataupun inginnya dalam bentuk lebih besar gitu kan. Jadi terkendala dengan permodalan. Dan kami juga dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, bagaimana caranya kita terus memberikan pembinaan-pembinaan terkait dengan ini. Jika mungkin butuh permodalan, ya kita juga ada konsultan yang terkait dengan pembiayaan. Karena permodalan ini bisa dari pegadaian, juga bisa mengucurkan dana untuk modal para pelaku usaha dengan bunga ringan. Kemudian dari KUR juga ada, dan ini kami fasilitasi bagi yang membutuhkan. Kemudian Dinas Koperasi Usaha Mikro sendiri mempunyai UPT Blood, dana bergulir. Kita bisa memberikan pinjaman maksimal khusus untuk pelaku usaha ini 150 juta.
kalau mungkin mereka tergabung dalam koperasi atas nama koperasi bisa melakukan pinjaman maksimal itu 300 juta. Jadi seperti Bu Yuyun juga bisa melakukan pinjaman, Pak? Bisa melakukan pinjaman, tetapi memang melalui dana bergulir BLUT yang menjadi UPT Dinas Koperasi Usaha Mikro ini memang kita menggunakan agunan. Ya, agunan yaitu sertifikat tanah. Tapi kalau KUR dan pegadaian ini tidak menggunakan agunan. Jadi nanti tergantung pilihan lah. Ya, karena memang anggaran dari pemerintah melalui dana BLUT memang ketentuannya berdasarkan peraturan wali kota Batam itu kita menggunakan agunan. Ya, sementara itu terkait dengan permodalan ini silakan berkomunikasi, silakan bertanya ke UPT Plus kita. Yang saya sampaikan tadi, kita ada konsultan, berbagai macam konsultan, termasuk salah satunya konsultan pembiayaan. Jadi bisa diberikan masukan terkait dengan kemana kira-kira kita butuh, berapa besar kebutuhannya, nanti bisa diarahkan dan kita bisa berkoordinasi dengan perbankan-perbankan yang menyalurkan dana KUR. Asal jangan nanti ada terkait dengan BI checking ya istilahnya itu. Kalau sudah berkait dengan BI checking ada hutang-hutang yang dulu belum terselesaikan, ini tantangan dan ini agak sulit. Tapi kalau masih bersih, mudah-mudahan insya Allah dapat kita fasilitasi kita nanti. Nah, kalau ke Bu Yuyun sendiri, biasanya untuk mengelola keuangan dari bisnis dapur itu seperti apa? Cash flow keluar masuknya seperti apa? Ini kan sudah untuk pelatihan juga dari Iya, udah keuangan, udah punya laporan keuangan juga, alhamdulillah. Ya, cash flow-nya boleh dibilang untuk dari tahun ke tahun itu omsetnya naik. Dari tahun lalu, dari sebelum binaan ya Pak ya, itu kita udah tahun lalu 63 juta untuk selaku pelaku pemula itu luar biasa kan. Ya, kemarin agak menurun karena kemarin itu sempat saya kehilangan kurir, jadi tidak ada yang ini kan untuk ngantar-ngantar itu sempat turun 60 juta tahun 2022 63 juta. Alhamdulillah. Gimana Pak? Omsetnya udah segitu dari satu produk aja ini Pak gitu. Iya Pak. Jadi memang untuk pelaku usaha pemula ini sudah alhamdulillah. Ya kan? Artinya memang ini dapat membantu kebutuhan ekonomi keluarga. Jadi memang perlu saya sampaikan juga terkait dengan produksi usaha yang dilakukan oleh para pelaku usaha ini memang betul kami sering melaksanakan berbagai macam diklat, salah satunya diklat tata kelola manajemen keuangan, dan ini memang betul-betul harus dipahami oleh para pengusaha. Jangan sampai nanti mana modal, mana untung nanti tidak jelas. Ya, kami berharap terus memiliki neraca, catatan-catatan permodalan dan penting itu Pak ya. Ini terus berputar bergulir sehingga dari tahun ke tahun tadi disampaikan oleh Ibu bahwasanya tahun kemarin 63 turun lagi misalnya. Kemudian ya mudah-mudahan tahun 2024 ini melonjak naik. Dan perlu pengelolaan keuangan kita kelola dengan baik. Ya mudah-mudahan itu sudah dapat mengikuti diklat ini, mudah-mudahan dapat direalisasikan lah dalam pelaksanaan usahanya. Bu Yuyun, saya lihat ini ada piala Bu di depan. Ini piala apa? Dan ini dalam rangka penghargaan apa? Ini dari dinas juga atau seperti apa Bu? Ini piala untuk penghargaan dari usaha mikro produk unggulan kemasan. Saya peroleh dari Bapak Wali Kota Batam Muhammad Rudi, dan tapi yang melakukan kurasi dan penilaian adalah dari Dinas Koperasi Usaha Mikro Kota Batam. Baik Pak. Jadi saya lihat dari pemerintah Kota Batam sendiri melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Batam ini juga selain memberikan berbagai program juga ini memberikan penghargaan kepada UMKM. Ini tujuannya apa Pak? Untuk penghargaan seperti ini biasanya Pak? Baik. Kegiatan ini kami laksanakan tahun 2023 ini. Iya. Pada saat kita melaksanakan Gebiar UMKM. Jadi kegiatan Gebiar UMKM itu memang kita mengundang seluruh para pelaku usaha untuk memasarkan produk-produknya, ya kan? Jadi kami berharap seluruh masyarakat Kota Batam datang ke Gebiar tersebut
kemarin kami laksanakan di dataran Engku Putri. Ya, kita laksanakan di dataran Engku Putri, ada hiburan dan lain sebagainya. Ini agenda tahunan Pak ya? Atau seperti apa? Gimana? Agenda tahunan atau seperti apa? Setiap tahun ada gitu? Agenda 2 tahunan. 2 tahun. Jadi memang 2024 ini kita tidak menganggarkan untuk kegiatan GBR. Nanti 2025 kita laksanakan, karena ini kita laksanakan tahun 2023. Jadi alhamdulillah para masyarakat datang beramai-ramai ke dataran Engku Putri dalam kegiatan GBR tersebut, dan itu kami memberikan penghargaan kepada pelaku usaha yang sukses. Kami kategorikan mereka sukses. Ada yang sukses di bidang packaging, kemasan, ada yang sukses di bidang hasil penjualan. Tidak hanya kuliner, tetapi juga fashion juga, ya termasuk juga craft juga. Jadi ini semua kami lakukan dalam rangka memberikan motivasi pada biar semangat ya Bu ya. Terus bersemangat membangun usahanya terus maju, sehingga kami berharap nanti menjadi pelaku usaha tingkat tidak lagi mikro, mudah-mudahan meningkat menjadi pelaku usaha kecil, menengah, dan berharap menjadi pelaku usaha besar nanti. Ya, itu makanya yang disampaikan tadi ya, ekspor ya, mungkin kita tidak lagi ke Singapura, kita tidak lagi ke Malaysia. Kalau bisa ke semua negara. Kalau bisa ke semua negara, sampai ke biasanya di Timur Tengah, di Arab Saudi, pasar produk Indonesia. Ini tinggal bagaimana kita sama-sama menjajaki. Selain daripada dinas koperasi usaha mikro yang menjajaki, mungkin pelaku usaha juga memiliki menjadi koneksi lah ya. Koneksi terkait dengan bagaimana melakukan pemasaran ke luar negeri. Ya, tidak hanya di Asia, mungkin bisa saja ke Eropa ataupun ke Timur dan lain sebagainya. Karena ini unik ya. Unik dan banyak dicari orang juga. Iya. Betul. Baik Pak Hendrik, Bu Yuyun, kita tahan lagi bincang-bincang kita di segmen kedua ini. Pemirsa Batam TV, jangan kemana-mana karena bincang-bincang kita bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam memulai usaha dari nol. Bagaimana kisah sukses para pelaku UMKM Kota Batam akan kita lanjutkan setelah yang satu ini. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Saksikan program Amazing Batam, program yang memberikan edukasi kebudayaan, wisata religi, dan destinasi wisata yang ada di kota Batam hanya di Batam TV. Amazing Batam, enjoy the new city. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Dialog khusus menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Wisatawan Malaysia yang non orang Johor juga salah satu tujuannya Johor ini. Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun itu mempunyai target. Adanya kolaborasi, artinya tanpa ada kolaborasi harus berjalan sendiri, apalagi di unsur pemerintah. Jadi usia batu yang ada di Natuna itu sampai 188 juta tahun yang lalu. DPRD Kota Batam bersama pemerintah Kota Batam menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi KPP ini lahir, makanya namanya juga Kaukus. Ya, Kaukus itu sebenarnya organisasi yang sifatnya temporer. Menyoroti tema menarik dan isu terkini yang terjadi di Kepulauan Riau. Senin sampai dengan Sabtu pukul 3 sore hingga 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri.
Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau. Usai ditambahkan sebagai Datuk Sri Satria Wijaya Negara, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya di sektor pariwisata dan perdagangan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran Perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki Key Room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Tayang setiap hari. Batam TV, Inspirasi Kepri. Ya, pemirsa Batam TV, terima kasih Anda masih bersama kami di dialog khusus bersama Dinas Koperasi dan Swadaya Kota Batam memulai kisah dari nol bagaimana kisah sukses para pelaku UMKM di Kota Batam. Dan kita masuk di segmen ketiga dan kita masih berbincang bersama Bapak Hendy Anulan yang merupakan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam serta Ibu Yuyun Arisandi yang merupakan owner dari Dapur Ratu Rendang Kongkol. Nah, kita masuk di segmen ketiga, saya mungkin ke Bu Yuyun dulu. Bu Yuyun, ini kan Dapur Ratu sekarang sudah jalan sekitar 4 tahun. Nah, dari Ibu sendiri, keinginannya untuk mengembangkan Dapur Ratu ini ke depannya seperti apa? Mungkin pengen dikembangkan Dapur Ratu ini sebesar apa Bu? Pengennya besar sih Pak, cita-citanya yang paling utama tuh saya pengen punya dapur produksi terpisah karena sekarang kan memang masih dari rumah semua dan punya galeri oleh-oleh juga serta pengen punya resto yang menyajikan makanan produk Dapur Ratu ini yang bisa langsung dimakan di tempat. Tapi sekarang progresnya sudah seperti apa? Mungkin terkendala masalah pemodalan atau tempat sekarang seperti apa? Yang pasti sekarang itu terkendala modal ya, kita mau cari tempat juga butuh modal, terus untuk perlengkapan pendukung usaha ini seperti ada mesin vakum yang lebih bagus lagi, itu memang terkendala di situ modal. Saya ke Pak Edi nih masalah modal Pak. Nah kalau dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, kalau permodalan, kalau kita bicara bunga Pak, ini bersaingkah atau bisa lebih murah dari Dinas Koperasi Pak gitu? Baik, terima kasih. Ya memang kita sebagai pelaku usaha di samping kita terus melakukan produksi dari usaha kita, tentunya kita berkeinginan terus berkembang ya, seperti disampaikan oleh Bu Yuyun tadi. Tentunya ingin punya resto, kemudian ingin punya galeri tersendiri. Tadi disampaikan juga ingin punya dapur tersendiri khusus untuk produk ini, dan itu memang disarankan demikian. Dan ini memang kita membutuhkan dana yang tidak sedikit, tapi memang ya, kami sampaikan pada kesempatan hari ini ya pelan-pelan lah. Artinya memang kita lihat potensi daripada hasil produk kita. Kalau seandainya memungkinkan potensi dapat kita melakukan pengembalian, kalau seandainya kita melakukan pinjaman ke pihak-pihak tertentu, yang saya maksud pihak-pihak tertentu itu artinya itu pihak-pihak yang betul-betul legalnya jelas gitu ya. Seperti perbankan dari berlaku, budaya dengan programnya, kemudian di Dinas Koperasi sendiri ada dana bergulir yang bisa dimanfaatkan. Ya, kita perhitungkan betul. Kalau seandainya mungkin kita sudah mampu untuk melakukan pengembalian bulanannya, ini kenapa tidak? Harus kita lakukan. Kalau seandainya memang kita ingin melakukan pengembangan usaha-usaha kita.
Ini kalau kita bilang kan modal awalnya udah nggak ngutang gitu Pak ya. Iya. Ini untuk meneruskan usaha gitu. Iya betul. Jadi makanya saya sampaikan, ya kita lihat potensinya. Kalau seandainya mungkin tingkat penjualannya semakin hari semakin bagus, kemampuan kita untuk melakukan pengembalian jika kita melakukan pinjaman, kira-kira kita perhitungkan masuk, ya kenapa tidak? Lakukan. Artinya itu memang ini sudah menjadi perhitungan dan hitung-hitungannya sudah jelas. Jadi memang khusus untuk bunga, kalau melakukan pinjaman melalui KUR di perbankan yang ditunjuk, yang memiliki program itu, ya bunganya 9% saja, 9%. tanpa agunan malahan, ya kan? Beda kita melakukan pinjaman konvensional umum gitu kan, bunganya sampai 9 sampai 10%. Tapi kalau khusus program KUR itu hanya 6%. Iya pun resikonya pun terkur Pak ya. Iya terkur. Kemudian malah kalau di dana bergulir, UPT-nya Dinas Koperasi Usaha Mikro itu bunganya 4%. 4%. Tapi memang kita menggunakan agunan. Nah, kita menggunakan agunan yaitu sertifikat tanah. Ya. Kalau seandainya mungkin sertifikat tanah itu tersimpan saja di rumah, ya kan? Nah, lebih bagus kita lakukan penyimpanannya di dana bergulir. Ya, sama saja simpan juga dan pasti aman. Ya, ini akan kita fasilitasi. Bunganya 4% saja, ya, dan maksimal pinjaman bisa 5 tahun pengembaliannya, ya kan, bisa 5 tahun. Maksimal kalau untuk pelaku usaha ini 150 juta. Tapi kalau kita mau buka resto mau apa, memang belum terkejar lagi lah dana seperti itu. Tapi mungkin kalau seandainya kita mau buka resto di depan rumah, kenapa tidak, gitu kan? Step by step, ya, pelan-pelan. Karena tadi disampaikan bahwasanya ingin sekali membuka resto khusus penjualan nasi goreng bumbu rendang. Kemudian ditemani lagi dengan rendang tongkol, menunjukkan produk utamanya tersaji di situ. Kenapa tidak? Bisa saja ini dilaksanakan. Ya kan, tergantung daripada bagaimana kita mengelola, bagaimana kita memanage daripada usaha yang kita lakukan. Itu saya sampaikan demikian saya rasa. Jadi bercita-citalah setinggi mungkin Pak. Ya. Jika kita boleh tinggi kan? Iya. Jadi kita memang harus tinggi. Ya. Nah, Bu, saya penasaran Bu. Tadi kan Ibu bilang produk dari dapur Ratu ini udah masuk ke pasar modern di Kota Batam. Tapi untuk produk jenis ini kalau kita bisa kan makanan harian yang mungkin cepat rusak atau gimana, dari pasar modern sendiri itu mereka minta persyaratan seperti apa untuk produknya bisa masuk ke sana biasanya? Kalau dari persyaratan mereka kan mereka sudah terima, sudah test food dan sudah lihat kemasan di dalam, kan ini sudah divakum. Di dalam ada plastik lagi, kemasan vakum, dan dikemas lagi dengan kemasan standing pot di luar ini, dan itu udah cukup bagi mereka karena memang ini untuk skala 1 bulan suhu ruangan, kayak SNL Food sederhana mereka terima. Tapi sekarang nanti sistemnya seperti Ibu yang nanti kita akan atau pajang selia atau seperti apa? Untuk nanti. Untuk nanti gitu. Yang untuk produk di pasar regional yang baru, pasar modern yang baru nanti itu. Sistem penyalurannya seperti apa gitu? Kita titip di sana. Titip. Ya, titip sistemnya dengan SNL Food. Dan untuk partainya seberapa banyak dulu permintaan? Untuk pertama ini karena masih soft launching, mereka belum berani juga untuk banyak-banyak. Mereka baru minta 10 pack dulu. 10 pack. Tapi paling nggak itu sudah ada di situ gitu. Udah ada di situ, udah ada value bahwa kita bukan kaleng-kaleng. Itu udah menjadikan modal. Modal. Karena itu yang hadir ke SNL Food itu pada saat launching nanti itu pasti ramai. Jadi kalau seandainya mereka melihat bagian dari promosi juga. Iya, personal branding kita jadi tambah naik. Seperti di Sederhana itu yang beli umumnya turis-turis Malaysia, Singapura yang beli. Jadi produk rendang tongkol ini unik baru bagi mereka yang ada di sana gitu ya. Iya, di sana juga pasti nggak ada. Karena di Kepri ini satu-satunya. Karena bumbunya bumbu Nusantara, bumbu Indonesia juga ya.
Nah baik, Bu Yun, kita masih ada sisa waktu. Apa ini harapan Bu Yuyun atau saran untuk pemerintah Kota Batam melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam sebagai pelaku UMKM? Harapan dan saran sih sebetulnya kalau saya merasakan saat ini Dinas Koperasi Usaha Mikro Kota Batam itu total untuk menaikkan para pelaku UMKM untuk naik kelas terus. Saya udah rasakan dan itu pun juga terlihat dari komen-komen teman-teman yang di luar Kota Batam yang melihat aktifnya Dinas Koperasi Usaha Mikro Kota Batam untuk mendampingi kita untuk terus naik kelas. Seperti hari ini Pak Edi juga seperti hari ini Pak, ya nemenin kita di acara Batam TV sore ini. Terus ada lagi Bu, masukan atau saran lagi? Silakan. Ya sarannya ya tetap terus tingkatkan kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kota Batam untuk membuat kami pelaku UMKM untuk terus naik kelas dan go internasional. Karena kita gerbangnya, jendelanya ini ya Pak, dekat ke luar negeri kan. Karena peluangnya besar. Nah, nggak semua daerah bisa nyebrang ke Singapura, nggak bisa nyebrang ke Johor. Gitu. Artinya dari Bu Yun menilai kinerja dari Dinas Koperasi DOP Kota Batam bisa cukup baik gitu ya. Dan ini bekerja sepenuh hati ya. Iya betul. Kami yang merasakan. Baik Pak Edi, apa nih Pak saran Pak untuk para pelaku UMKM pemula yang mau memulai usahanya walaupun nggak ada modal nih Pak gitu, apa yang perlu diperhatikan terlebih dahulu untuk memulai usaha atau semangatnya kan dulu modal awalnya apa gitu Pak? Iya. Silakan. Jadi memang kami dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro beberapa kali saya sampaikan ini merupakan tugas pokok fungsi kami Dinas Koperasi dan Usaha Mikro di dalam melakukan pembinaan terhadap para pelaku usaha khusus di Kota Batam. Jadi kami bahagia, kami sangat senang jika para pelaku usaha dapat menikmati, dapat merasakan apa yang telah kami lakukan, bagaimana kami berusaha melakukan pembinaan. Seperti pada sore hari ini juga kita show ke pelaku usaha, khusus dapur Ratu. Ini bagian daripada promosi daripada hasil produk dari dapur Ratu tersebut. Kemudian terkait dengan para pelaku usaha pemula, saya sampaikan yang pertama bertanya dan berkoordinasi. Berulang kali saya sampaikan, datanglah ke UPT Plut, Pusat Layanan Usaha Terpadu yang ada di Bingkong, bertanyalah di sana. Rajin-rajinlah bertanya. Rajin-rajin bertanya, cari informasi bagaimana kita ingin melakukan memulai usaha. Karena di sana berbagai macam konsultan ada, mulai dari konsultan bagaimana kita membutuhkan modal, bagaimana kita memulai usaha, bagaimana kita membuat pemasaran dan lain sebagainya, dan itu semua nanti akan dijelaskan atau disampaikan. Berkoordinasi, kemudian saling bertukar informasi terkait dengan permodalan. Cuma satu saya sampaikan untuk para pelaku usaha pemula, jangan cepat-cepat melakukan peminjaman ke pihak luar dulu lah, ya kan, karena kita belum tahu potensinya seperti apa. Seperti saya sampaikan tadi Bu Yuyun, ini potensinya sudah jelas, silakan berkoordinasi dengan keluarga lah. Kalau seandainya kita menambah modal melalui perbankan ataupun pembiayaan yang lainnya, silakan. Tapi kalau untuk pemula, mulai dulu dengan yang ada dulu ya, di tingkat internal dulu. Mungkin di tetangga, mungkin di teman, biar teman-teman itu merasakan dulu. Informasi dari mereka itu sangat penting. Kalau seandainya mereka menyatakan ini potensinya bagus, mulai dulu. Kalau seandainya memang demikian kita nyatakan memang bagus, ya kita bolehlah melakukan pinjaman ke pihak-pihak tertentu yang legalitasnya terjamin. Saya rasa demikian. Dan mungkin satunya niatnya juga harus kuat Pak ya. Betul. Harus tekun pada harus kuat, kemudian harus tekun, jangan cepat menyerah. Kita melakukan usaha ini tidak seperti kita bayangkan. Kita membalikkan telapak tangan. Ada saja permasalahan ketemu nanti tuh. Apakah mungkin terkait dengan mungkin tekanan kerjanya, atau mungkin karyawannya,
asas saja. Ya kalau bingung langsung datang ke Plut ya. Iya. Yang paling penting tekad kita jelas, kemudian kita tekun untuk melaksanakan apa yang sudah kita rencanakan. Baik. Sedikit Bu Yuyun tambahan untuk para pelaku pemula di Kota Batam yang ingin memulai usaha dan bertahan seperti itu. Saran saya bagi teman-teman pelaku usaha pemula, jangan berjalan sendiri. Datanglah ke Plut untuk meminta pendampingan, pengarahan, dan banyak bertanya. Karena kalau kita usaha cuma sendiri, kita akan menemui hambatan yang dan tidak ketemu juga solusinya. Kalau saya kan kadang teman-teman malas nak pergi register kan, karena kalau kita berkomunitas, kita banyak tempat untuk bertanya, tempat banyak tempat untuk sharing ilmu, sharing pendapat. Dan satu lagi, teman-teman harus konsisten dan tekun pada produk yang akan dijual. Jangan ini booming, pindah lagi sini, terus ini lagi jangan ikut-ikutan. Fokus pada produk unggulan dan percaya, yakin itu mahakarya kita gitu. Jaga kualitas. Jaga kualitas. Baik, terima kasih Bu Yuyun. Pak Edi juga makasih sudah menginspirasi hari ini, dan waktunya juga terima kasih hari ini Pak menyempatkan untuk bergabung dan berbincang bersama kita di sini mengenai memulai usaha dari nol, bagaimana kisah sukses para pelaku UMKM. Dan Bu Yuyun sekali lagi terima kasih juga sudah berbagi dengan pemirsa di rumah. Saya doakan semoga usaha Dapur Ratu ini makin ikhlas dari tahun ke tahun Bu ya. Dan semua cita-cita Ibu tercapai. Amin. Dan makasih banyak. Ya, terima kasih. Dan semoga para pelaku usaha mikro Kota Batam semuanya bisa naik kelas dan menjadi usaha besar. Baik, pemirsa Batam TV, demikian bincang-bincang kita terkait memulai usaha dari nol, kisah sukses para pelaku UMKM kali ini. Saya Mas Syari beserta tim yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batam TV, inspirasi Kepri.